Oke, selamat sore dan selamat menikmati podcast saya. Iya, terima kasih. Nah, di samping saya ada Mas Ayis, yaitu dari Universitas Amikom Jakarta dengan jurusan. Ilmu Komunikasi. Nah, jurusan ilmu komunikasi nih. Nah, di sini kebetulan juga kita mau ngobrolin tentang informasi, bukan informasi sih, teknologi informasi yang Berada di era sekarang. Nah, betul itu. Oh ya. Dampaknya apa dan segala macam. Dari yang mulai pertama yang mau aku tanya ini Mas, awal mula pakai HP apa atau teknologi apa yang Mas Ayus dan keluarga gunakan? Cerita dari masa lalu nih ya. Iya, masa lalu dulu, awal mula nih. Itu awal mula saya memakai handphone yang dari handphone Cina yang dulu mainnya masih Java. Oh iya mengalami pasti ya. iya. Oke. Itu berawal dari Java karena di situ kan media informasi itu belum terlihat gitu loh. Di situ cuma ada Facebook dan segala macam. Nah, beda dengan tahun yang sekarang ini karena yang dulu itu sudah diupdate gitu di tahun yang sekarang. Iya. Kayak yang sekarang kan ada yang namanya Facebook, ada namanya Instagram, WhatsApp, terus ada marketplace dan segala macam. Nah, menurut saya tuh sistem informasi pada zaman dulu itu tuh sangat tertinggal gitu loh. Betul. Dari negara-negara lain sudah tertinggal. Terus mulai ada sistem informasi itu yang bisa kita rasakan seperti sekarang ini, yaitu di tahun-tahun sekarang ini, Mas. Berarti awal mula pakai teknologi itu waktu SMP, SD atau malah TK udah pakai? Itu saya pertama pakai handphone itu SMP. SD itu udah pakai tapi masih yang QWERTY dan itu masih SMS. Oh ya, berarti kalau Facebook udah ada ya pasti, tapi kita belum tahu sepenuhnya ya. Cuman ya iseng-iseng temen-temen kan. Iya, cuma sekedar cari teman lah. Bahkan dulu itu Facebook pada zaman SD itu hanya sama teman-teman itu pamernya itu berapa sih kamu, berapa yang add, berapa yang. Oh iya benar-benar. Kamu berteman sama siapa? Itu vibe-nya dulu tuh cuman follow-followan aja ya, kita sombongnya ya. Sombongnya cuma. Berarti manfaat dari kapan makanya Mas? Dari SD. Manfaat dari itu apa? Positifnya itu udah diberi HP sama orang tua tuh buat apa sih gitu? Nah, itu positifnya kita bisa saling berkomunikasi sama teman kita. Kita mau main kemana kita bisa janjian dulu lewat Facebook mungkin, atau mungkin ngegame dari Facebook. Kan itu ada yang namanya power bank kalau nggak salah ya kan. Apa? Power bank atau power bank itu. Oh PB, ya, PB power bank. Oke. Itu kan Warnet ya, ke warnet. Di warnet itu harus ke warnet. Oh ya, zaman SD itu udah ada warnet, Mas. Oh iya. Jadi sistem informasi itu sudah bisa kita jangkau, tapi kan kita hanya taunya pada zaman itu kan kita taunya hanya Facebook gitu loh. Iya, benar juga. Belum ada yang lain gitu. Berarti untuk SD itu udah mulai kayak make buat SMS-an ke temen ya, bukan kayak ngabarin orang tua. Iya. Pak minta jemput nih. Oh, dulu sempat, Mas. Sempat. Suruh telepon orang tua, suruh jemput pulang jam sekarang nih, terus kita telepon orang tua gitu. Ya baik. Terus untuk ke sekarang apa yang Mas, ini kan kuliahnya di sistem informasi ya? Bukan, di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi lebih tepatnya ilmu komunikasi. Manfaat yang dapat dari berkembangnya teknologi itu apa? Manfaatnya? Ya, manfaatnya entah positif, entah kita mau ngomongin yang negatif boleh. Untuk sisi positifnya dulu nih, Mas. Ya, boleh. Sisi positifnya itu sistem informasi ya di era sekarang itu kita lebih enak. Maksudnya kita lebih enak dalam mencari, kayak misal kita punya perusahaan, kita bisa mencari pelanggan itu lewat kayak Instastory, kita bisa mendapatkan konsumen yang banyak itu karena dari iklan-iklan kita dari situ. Nah, negatifnya itu banyak berita-berita beredar yang hoax gitu, Mas. Gitu. Berarti sangat berdampak ya untuk. Ya, sangat berdampak. Dan itu kita harus cerdas-cerdasan juga. Kita bisa memakainya atau tidak gitu. Kalau kita nggak bisa memakai ya kita bisa terbunuh dengan sistem informasi juga. Untuk perubahan terbesar yang dialamin sama keluarga nih
nggak Mas Ayes doang nih, ketika udah sekarang Android zamannya, Iya. HP-HP yang canggih lah istilahnya, dampak positifnya ke keluarga apa, dampak negatifnya di keluarga Mas Ayes apa gitu. Dampak positifnya itu kita mau ibaratnya kita mau mencari barang apa itu kita bisa dengan mudah kita mengakses gitu. Dengan contoh sepertinya. Dengan contoh kayak kita membutuhkan, kayak kita mau beli makan nih sekarang ini kan bisa iya. yang namanya ada aplikasi yang Gojek gitu. Oh, iya. Itu kan lebih mudah kita mau mencari makan. Nah sisi negatifnya itu kita menjadi mager mas. Kemana-mana kita mager gitu mas. Bener. Dan sekarang pun di rumah udah pasang wifi ya karena sesimpelnya itu gitu loh, sistem informasi dan seenaknya juga itu gitu. Tapi untuk masalah keluarga nggak sampai yang cuek-cuekan antara keluarga ya? Oh tidak, tetap maksudnya tetap kita tuh masih ada waktu yang buat kita harus tetap ngobrol gitu. Masih ada quality time-nya lah, Iya, masih nggak ada. mulu-mulu tentang teknologi. Iya, soalnya ya gimana ya, orang tua kan dulu dari kecil dia nggak tahu apa itu informasi gitu loh. Maksudnya, dan sekarang pun orang tua masih menekankan jangan sering-sering mainan seperti itu karena apa ya, kita tuh menjadi malas kalau kita sering main informasi atau sistem informasi yang seperti itu. Berarti kesimpulannya mengenai konsekuensi apa yang timbul sejak teknologi informasi dan komunikasi itu yang hadir mas? Apa sih yang kita dapat ketika kita udah menggunakan teknologi modern? Manfaatnya Konsekuensi itu kayak ya kalau kita pakai ini berarti kita harus siap ini gitu loh. Untuk berkembangnya, kayak contoh nih, wah aku mau ngedit nih. Untuk Mas Ayes kan ilmu komunikasi ya, Iya. sering syuting dan segala macam tugas-tugasnya. Nah konsekuensinya tuh apa ketika kita memiliki barang teknologi itu gitu loh? ya kita konsekuensinya kita harus bisa menjaganya mas. Ketika kita dikasih maksudnya kayak kayak laptop dan segala macam itu ya konsekuensi saya sendiri itu juga harus menjaga itu bagaimana gitu. Jangan sampai kok terus kita dikasih barang kita nggak bisa menjaganya. Untuk kesimpulannya berarti kehidupan itu tergantung pembawaan kita ya untuk teknologi. Iya. Bisa ke sisi positifnya, bisa ke Sisi sisi. negatifnya juga. Nah, Tapi sekarang itu kalau maksudnya kan kita sudah di sini sudah ditekankan di negara itu ada undang-undang ITE. oh ya undang-undang ITE. Ya, jadi kita memakai sistem informasi ataupun kita memakai teknologi apa kayak ibarat dunia maya kita tuh ada batasannya gitu loh. Oh iya, tidak Jadi kita sebebas sekarang apapun itu ya. nggak sebebas yang dulu gitu. Kalau Iya. yang dulu kan nggak masalah nih kita menghujat siapa, itu kan nggak ada yang namanya tuntutan itu belum ada. Beda sama yang sekarang undang-undang itu tuh lebih ditekankan gitu. Oh ya, berarti konsekuensi setelah memakai teknologi itu kita harus hati-hati dalam istilahnya mengunggah apapun, entah itu foto seseorang, Iya. entah itu kata-kata kita yang menyinggung orang, kita bisa kena pasal ya. berarti Iya, ya. makanya banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak tahu yang sebenarnya jangan mengunggah itu gitu loh. Kayak menyebarkan berita-berita yang seperti itu gitu. Ya, undang-undang teknologi sekarang udah banyak ya Mas Iya, ya. sudah banyak. Oke, menarik. Dan untuk akhirannya, makasih banget Mas Ayu sudah mau podcast sama saya. Dan see you next time. Dah.